Marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat hadir dan berkumpul di ruang Zoom meeting untuk melaksanakan workshop pada hari ini dengan tema persiapan perencanaan konferensi internasional dan strategi publikasi. Salam dan salam marilah sama-sama kita kirimkan ke ruh junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, dengan berlafazkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama-sama kita hormati kepada dua narasumber kita yang sudah hadir di forum Zoom meeting pada hari ini. Narasumber kita yang pertama Bapak Ari Kusuma Paksi PhD. Selamat datang Pak di UM Sumatera Barat. Terima kasih Mbak. Narasumber kita yang kedua Bapak Abdul Rashid Ghazali MSc. Selamat datang Pak di UM Sumatera Barat. Terima kasih. Kebetulan dua narasumber kita ini berasal dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Yang terhormat Bapak WR3, Bapak Dr. Wedi Nasrul MSI yang sudah berhadir. Yang terhormat Bapak Ketua Panitia Ikontis, Bapak Isral Naska MA. Dan yang terhormat Bapak Ibu Koordinator beserta anggota Ikontis yang sudah hadir pada hari ini. Baiklah, untuk menghemat waktu, mari sama-sama kita dengarkan kata sambutan yang pertama yang akan disampaikan oleh Bapak Ketua Panitia Eskontis kepada Bapak Isral Naska MA, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada Saudari Khairiah yang telah memberikan kesempatan untuk menyampaikan kata sambutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Workshop hari ini adalah kelanjutan dari workshop sebelumnya yang kita adakan waktu itu pada tanggal 31 Maret. Jadi sebelumnya kita telah melaksanakan workshop dengan mengundang salah seorang narasumber dari Universitas Andalas, dan hasilnya dari workshop itu kita cukup memperoleh banyak pengetahuan ya, tentang pelaksanaan konferensi internasional, dan dari workshop itu kita memperoleh beberapa keputusan dan kemudian beberapa hari kemudian kita lapor ke rektor tentang hal-hal yang kita peroleh dari workshop dan hasil apa saja yang kita dapat dari workshop tersebut. Dan kemudian rektor memberikan saran kepada kita, dan saya kira saran itu sangat penting untuk mengadakan workshop kedua yang seputar pelaksanaan konferensi internasional terutama dalam bidang publikasi, dan kita diarahkan waktu itu untuk mengundang pakar dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, dan alhamdulillah berkat bantuan WR3 maka akhirnya kita dipertemukan dengan Mas Ari dan Mas Zali beberapa minggu yang lalu, dan dalam diskusi singkat akhirnya kita menyepakati bahwasanya workshop dilaksanakan pada hari Selasa. Jadi tentu kita berterima kasih kepada pihak rektor WR1, WR2 dan WR3 yang telah mendukung terlaksananya workshop ini. Kita dari workshop ini kita berharap pertama mendapat pengalaman tentang bagaimana pengelolaan konferensi internasional yang baik gitu. Yang baik, yang profesional, yang baik bagi panitia, juga baik bagi peserta. Kita juga ingin mengetahui bagaimana menangani aspek publikasi dalam sebuah konferensi internasional. Karena terus terang kita sangat khawatir kita di Padang saja misalnya, salah satu universitas yang cukup bonafit yang sudah ternama itu kemarin ini gagal menerbitkan artikel atau paper para peserta sesuai dengan yang mereka janjikan, dan ini sungguh mengerikan ya bagi kita. Kita tidak ingin itu terjadi di kita ya. Tentu ini akan merusak reputasi yang sudah sulit untuk dibangun belakangan ini. Kemudian selanjutnya tentu kita ingin apakah ada kemungkinan untuk mempublikasikan paper-paper yang terpilih nanti di
jurnal-jurnal yang ada di UMY. Tentu kita nanti minta bantuan kepada narasumber kita pada hari ini untuk membantu kita. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan workshop yang kita adakan hari ini. Mudah-mudahan bisa kita pahami semuanya. Kita kembalikan kepada pembawa acara. Baik, terima kasih kepada Bapak Istral yang sudah menyampaikan kata sambutan di hadapan kita semua. Acara selanjutnya yaitu kata sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak WR3 sekaligus pembukaan workshop pada hari ini kepada Bapak Dr. Wedi Nasrul MSI, dipersilahkan. Baik, terima kasih Bu Ria. Bisa dengar ya suara saya Bapak Ibu? Bisa, Pak. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pertama sekali kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak-bapak narasumber, Pak Ari Kusuma Paksi, kemudian Pak Abdul Rashid Ghazali yang telah berkenan bersilaturahim dengan kami di UM Sumbar dan bersinergi juga. Mudah-mudahan ini menjadi langkah baik untuk kerjasama ke depannya. Seterusnya yang saya hormati Bapak Ibu panitia atau sekaligus peserta workshop persiapan seminar internasional Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat yang pertama yang kita lakukan yang kita rencanakan dalam bentuk series nantinya. Mengingat bahwa konferensi ini akan adalah konferensi pertama dan akan kita lakukan berseries, makanya kami di Rektorat agak mewanti-wanti panitia bagaimana workshop ini terselenggara dengan baik, mulai dari persiapan, pelaksanaan, sampai nanti pada pasca kegiatan. Nah, tentu pasca kegiatan ini yang sangat penting adalah publikasi dan penyebaran hasil dari konferensi ini. Nah, makanya ini udah yang kedua kita lakukan workshop karena memang seperti disampaikan Pak Israel tadi, memang yang sangat penting sekali dari konferensi internasional ini adalah publikasinya. Nah, publikasinya tentu makanya kami meminta bantuan dari Pak Ari, Pak Ghazali juga, bagaimana strategi-strategi yang harus kita lakukan untuk menciptakan publikasi yang setidaknya memiliki indeks-indeks yang sesuai dengan kondisi konferensi internasional. Karena ini juga berdampak nantinya ketika kita melakukan atau melaksanakan lagi konferensi series pada series berikutnya. Tentu orang akan melihat bagaimana kesiapan dan pelaksanaan dan implementasi dari konferensi ini
pada tahap awal ini. Sehingga orang akan lebih senang atau akan terlibat lagi pada konferensi berikutnya. Karena ini memang sangat apa sekali ya, sangat urgent sekali. Saya mengalami sendiri secara pribadi karena setiap orang yang ikut konferensi ini kan tentu punya apa ya, keinginan publikasinya bisa diterima ya, setidaknya kalau dia dosen untuk kenaikan pangkat. Nah, jadi saya pernah terlibat dari beberapa konferensi internasional dan sebagian itu tidak bisa diterima untuk kenaikan pangkat atau sulit begitu. Harus direkonstruksi lagi publikasinya sehingga bisa diterima begitu. Jadi walaupun sudah punya proceeding dan sudah online, nah itu kadang-kadang juga belum tentu. Nah, ini pengalaman yang baru saya alami sebulan yang lalu, proceedingnya udah online, kemudian ada indeksnya, tetapi PDF-nya itu ternyata harus di-download. Nah, itu ternyata reviewer tidak mau. Jadi reviewer mau database-nya itu bisa tampil, bukan di-download. Nah, ini salah satu bentuk apa ya, walaupun ini udah internasional, saya udah bayar mahal, ada indeksnya, tetapi masalahnya hanya dari proceeding-nya itu tidak bisa ditampilkan. Saya lupa apa istilahnya ya. Tampilkan PDF-nya itu kan ada yang bisa tampil, ada yang harus di-download. Nah, kalau yang versi download itu reviewer Pak-nya nggak mau. Terpaksalah saya bikin lagi, copy lagi covernya, copy lagi panitianya, copy lagi sertifikatnya, digabungkan ke dalam satu file, kemudian diposting di repositori kita di UMSB, pokoknya ribet gitu. Nah, jadi ini mungkin Pak Ari, Pak Zali tentu sudah punya strategi yang mumpuni dan baik tentang hal ini. Itu kan hanya salah satu saja. Mungkin termasuk indeks segala macamnya. Tentu kami sangat mengharapkan sekali bantuan-bantuannya. Karena panitia kita ini baru-baru, tentu tidak hanya sekedar dalam workshop saja, tentu didampingi sampai pelaksanaannya nanti atau dalam proses publikasinya nanti. Nah, itu harapan kami dengan terselenggaranya workshop ini, mungkin juga silaturahim kita semakin baik ke depannya, kerjasama kita semakin baik juga. Mungkin itu saja. Banyak hal nanti bisa disampaikan melalui workshop dengan membacakan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Workshop persiapan Seminar Internasional UMSB ini kita buka bersama-sama secara resmi. Demikian saja. Banyak maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baca CV. Baik. Terima kasih kepada Bapak WR1 yang sudah menyampaikan kata sambutannya di hadapan kita semua. Baiklah, acara selanjutnya yaitu acara yang paling kita tunggu, yaitu workshop perencanaan. Baik. Baiklah, pembicara kita yang pertama yaitu Bapak Ari Kusuma Paksi. Sebelum beliau menyampaikan pemaparan mengenai workshop
konferensi internasional ini, saya akan terlebih dahulu membacakan CV beliau. Beliau dilahirkan di Palembang 11 Februari 1984. Beliau menamatkan S1-nya di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, kemudian melanjutkan S2-nya di Universitas Jaume, kemudian melanjutkan S3-nya di Universitas Bradford, Inggris. Kemudian beliau sekarang aktif mengajar di jurusan Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Sudah banyak sekali pengalaman yang beliau dapatkan, baik itu dari segi penelitian maupun pengabdian dan publikasi ilmiah yang beliau terbitkan. Diantaranya adalah yang berjudul Eight Effectivities Agenda and the Politics of Ownership in Donor-Recipient Relationship, dan juga publikasi lainnya, Inisiasi Gerakan Kodokoh Sampah bagi Masyarakat Desa Trimurti Bantul. Kemudian beliau juga sudah pernah menjadi pembicara dalam berbagai event atau orasi ilmiah, diantaranya yang berjudul Applying International Relations Theoretical Approach in Research, Social, Construction, and Political Economic. Kemudian beliau juga sudah pernah mengikuti beberapa konferensi, diantaranya adalah yang berjudul Penataraan dan Uka Karya Asistensi Tata Kelola Jurnal Menuju Reputasi Internasional, dan konferensi lainnya yaitu meningkatkan intelektualitas dan nilai-nilai persatuan sebagai perwujudan cinta tanah air. Dan beliau juga memiliki hak kekayaan intelektual, diantaranya adalah Political Economic of Healthcare in Post-Conflict Timor Leste, Contestation and Ownership in Policy Making. Dan beliau juga sudah menerbitkan buku berupa bahan ajar yang berjudul Politik Inklusi Muhammadiyah, Narasi Pencerahan Islam untuk Indonesia Berkemajuan, yang diterbitkan di UMY Press yang berpusat dan Pusat Studi Muhammadiyah. Baik, demikianlah CV yang dapat saya sampaikan dari Bapak Ari Bima Paksi. Kepada Bapak Ari Bima Paksi dipersilahkan untuk memaparkan atau mempresentasikan PPT-nya. Kepada Bapak dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak moderator ya, Mbak Nurul tadi yang sudah memperkenalkan ya sedikit profil saya dan akademis ya, beberapa informasi publikasi. Kemudian yang saya hormati Pak Wedi Nasrullah ya, selaku Wakil Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Mas Isral, ya, Bapak Ibu semua, panitia ICONTIS ya, International Conference on Natural Sciences, Technology, Islamic Studies, Social Sciences and Humanity. Senang bisa berbagi di sini, sharing gitu. Sebenarnya kalau harapan saya tadi itu Mas Zali yang cerita, karena bagian saya tuh saya cerita publikasi sedikit gitu ya. Karena publikasi ini salah satu bagian penting, tapi Mas Zali akan cerita banyak soal bagaimana dia mengelola peserta, mengelola sistem, mengelola luaran juga dalam bentuk proceeding gitu ya. Ya itu cukup rumit. Mas Zali ini orang penting nomor 2 di ICOSI UMY itu. Kalau saya ini bagian yang kecil gitu, tapi ya karena diminta oleh pembicara, oleh pembawa acara, baiklah saya sharing sedikit Bapak Ibu. Nah, saya sudah 3 tahun ini mengelola ICOSI, terutama bagian luaran, ya dimulai tahun 2019 gitu ya. Saya nggak bisa bilang bahwa ini best practice kalau ICOSI ini, tapi apa yang bisa kita ceritakan, saya yakin juga yang bisa Mas Zali ceritakan adalah pengalaman UMY dalam mengelola conference. Dan memang conference ini kan banyak di Indonesia. Tugas kita adalah meyakinkan mereka dari sisi pengelolaan. Ya, dulu kita cukup repot karena waktu yang masih sebelum corona itu kita harus mengelola banyak sekali ratusan peserta di UMY. Ada ya kalau udah berusaha dengan banyak orang ya pasti banyak juga kan hiruk pikuknya ya, ada masalahnya salah sini. Tapi sekarang udah 2 tahun ini kita mulai menggunakan virtual gitu ya, conference. Ya, tentu beda. Nah, Mas Zali bisa cerita tentang itu. Nah, kalau saya nanti cerita soal bagaimana kami di jurnal
mengelola luaran ya dalam bentuk jurnal special issues. Jadi saya bisa cerita juga sedikit bahwa kita sudah pengalaman satu kali menerbitkan special issue Q4 ya. Q4 di jurnal Revista University. Ini isinya mayoritas dosen UMY. Ya, ada 14, itu 8 dosen UMY. Nah, kita fasilitasi dosen untuk bisa publikasi gitu ya. Nah, ya memang butuh waktu panjang ya. Jadi memang kita nggak berani Q3 ngambil misalnya di atas Q3 lah. Kita melihat ya kita sadar diri lah artikel yang masuk ke conference ICOSI itu bervariasi gitu ya dari sisi kualitas dan ya makanya kita memutuskan untuk ya paling tidak salah satu luaran di ICOSI itu adalah Scopus, tapi kita fokuskan ke Q4 dulu. Yang penting kita bisa publish ya. Walaupun kan banyak layernya kalau di ICOSI itu. Yang paling tinggi itu kan internasional bereputasi ya Scopus. Kedua proceeding yang terindeks Scopus atau WOS, kemudian jurnal bereputasi nasional dan baru jurnal nasional gitu. Ada juga ISBN. Nah, Mas Jali yang ngurus ISBN juga bisa cerita tentang itu. Nah, tadi di awal-awal saya juga ya sebelumnya minggu lalu saya juga cerita dengan Mas Irsal. Tadi mana dia? File saya. Sebentar ya Bapak Ibu ya. Ini saya belum ketemu. Oh ya. Ini sudah kelihatan ya Bapak Ibu ya ini PPT-nya ya. Jadi saya tadi sudah sempat cerita dengan Pak Didi dengan Mas Irsal minggu lalu bahwa saya ini adalah pengelola jurnal di UMY gitu. Nah, sejak tahun 2019, maka sejak tahun itu juga saya mulai belajar bahwa ternyata mengelola jurnal itu ya bukan hanya kita mengelola JHI saja jurnal yang saya kelola, tapi tugas ya dari pengelola jurnal itu juga bisa membantu universitas ya yang terkait semua tentang publikasi gitu, baik untuk mahasiswa maupun untuk dosen. Nah, untuk mahasiswa alhamdulillah di UMY itu kita punya namanya UMY GRIS ya, khusus mahasiswa. Kalau untuk dosen gitu ya, peneliti itu kita punya yang namanya ICOSI. Nah, kalau mahasiswa itu ya Atlantis bisa masuk situ terus atau yang ISBN mereka proceeding. Tapi kalau dosen kita fokusnya ke ya yang paling penting adalah dipublikasikan di jurnal Scopus. Nah, pengalaman saya selama mengelola pengelolaan luaran ya Scopus ini insya Allah nih bulan ini jadi memang panjang lola jurnal ini ya luar biasa perjuangan. Jadi kalau conference sudah selesai ya bukan berarti sudah selesai urusan kita. Jadi setelah ICOSI tahun 2020 ya kita masih banyak PR-nya, terutama publikasi. Publikasi ini prosesnya bisa 2 tahun. Ya, dari mulai kita ngontak jurnal sampai dia publish itu bisa 2 tahun ya, 1 tahun lebih lah saya bilang. Karena yang tahun 2020 saja punya ICOSI itu salah satu jurnal partner kita itu Sosiotechno itu dia baru copy edit. Jadi setelah kita kasih masukan direvisi sama penulis, baru tahun berikutnya 6 bulan berikutnya baru dipublis. Itu pun kalau semua artikel itu siap. Tapi beberapa artikel itu juga sangat dimungkinkan untuk bolak-balik harus revisi karena ya menyesuaikan dengan kualitas jurnal yang kita yang tuju gitu ya. Jadi memang nggak bisa kita pakai cara lobby atau cara lain yang lebih mudah karena begitu kita buat kontrak dengan jurnal internasional itu artinya kita harus mampu untuk memenuhi standar mereka. Ya, karena mereka kan juga menjaga supaya jurnalnya tetap terakreditasi Scopus. Nah, yang kita bisa lakukan adalah menyesuaikan dengan kriteria yang dia punya. Nah, itulah fungsinya kita sebagai pengelola spesial isu ya dari pertama kontak terus berkomunikasi tentang requirement yang mereka mau, mencari peserta, berkomunikasi dengan peserta, kemudian terus menerus revisi akhirnya publish gitu. Panjang sekali Bapak Ibu.
Nah, jadi ya sekedar berbagi aja supaya ya lebih semangat nih dari Icontis nih, teman-teman dari Icontis, Mas Irsal dan kawan-kawan Bapak Ibu semua. Nah, setelah saya mengelola program luaran ini di ICOS ini, maka dua hal yang saya pelajari gitu ya. Teamwork. Nah, teamwork ini sangat penting. Setiap waktu kalau saya ada masalah, baik ya, bukan kalau kita di pengelola luaran ya, kita ngelola jurnal ya, teknis mengenai kualitas artikel gitu ya, layout ya, semuanya kita kelola. Tapi beberapa peserta juga ada masalah terkait teknis ya, website misalnya. Nah, biasanya saya akan dengan cepat mengontak Mas Zali gitu. Jadi ada bagian-bagian yang bisa saya kerjakan, bagian-bagian yang bisa Mas Zali dukung, dan Bapak Ibu dosen. Nah, di dalam sendiri saya juga cerita tadi di awal dengan Pak di pengelola spesial isu ini ada banyak teman-teman yang bantu saya. Selain saya dosen, ada beberapa Bapak Ibu dosen yang bantu, juga ada beberapa pengelola jurnal, ada juga mahasiswa yang jadi volunteer. Nah, ini terus jadi beberapa dosen ini terus-menerus mengelola spesial isu ini. Nah, beberapa kalau mahasiswa kan akan silih berganti. Nah, tapi kita di pengelola jurnal kan tetap ya orangnya tetap ajak gitu loh. Jadi kita tetap terus rekrut supaya pengelolaan spesial isu ini tetap terus-menerus bisa berjalan. Nah, yang kedua yang paling penting juga adalah dukungan dana, karena mengelola spesial isu ini kan juga banyak hal. Dari sisi submit di jurnalnya sendiri gratis Bapak Ibu, tapi kan ada kita dana di sini, berarti tadi yang saya bilang kan, walaupun mahasiswa kita libatkan, tapi tetap mahasiswa itu kan kita beri HR lah untuk mengelola mahasiswa, karena dia harus ngelola template gitu ya. Karena beberapa jurnal yang jadi kerjasamanya ICOSI itu juga agak rumit gitu ya. Jadi dari footnote-nya, terus gaya selingkungnya, ada banyak hal. Nah, ini yang harus kita pelototi supaya hubungan kita ini bisa terjaga dengan baik dengan jurnalnya. Nah, ini yang saya bilang. Jadi dukungan dana ini juga cukup penting, dan saya lihat juga tadi seperti ya ada Pak Wedi yang support terus-menerus, Bapak Ibu semua, sama seperti UMY. Ya, kalau ada pertemuan-pertemuan Pak Warek gitu ya, WR1 itu selalu hadir itu ya, akademik, untuk memberi dukungan ke Bapak Ibu dosen. Nah, ini saya juga cerita nih, biasanya yang kami lakukan ya di sebelum ketika mulai conference, kita mencari list of journal partner untuk ICOSI ya, saya sendiri dan teman-teman gitu ya. Nah, kita biasanya ini alur yang kita lakukan biasanya dari mulai hunting jurnal partner ya. Jadi volunteer saya itu ada yang khusus tugasnya itu mencari list jurnal target ya. Jadi tugas saya adalah membuat, jadi ya di Visipol UMY itu kan ada 3 jurusan. Salah satunya ada HI, ada IP, ilmu pemerintahan, ada komunikasi. Nah, bagi saya pribadi itu agak familiar dengan topik-topik yang hangat ya seputar hubungan internasional. Nah, jadi langkah pertama yang saya lakukan adalah membuat proposal spesial isu gitu. Jadi fokus apa sih yang kita mau publish ya artikel itu, ya supaya mengarahkan saja sih tugasnya, supaya para penulis itu tahu area yang mau kita publish di program spesial isu itu apa. Nah, baru kemudian saya minta, ada salah satu volunteer kita itu kita minta untuk mencari di Simago misalnya gitu ya, atau di Scopus, website Scopus itu list jurnalnya. Ya, biasanya 500, 600. Nah, ini kita email satu-satu. Nah, itu biasanya langkah yang saya lakukan. Itu belum tentu juga semua balas ya. Kadang-kadang 1, kadang-kadang 2 gitu ya. Dengan berbagai macam prasyarat mereka. Nah, ini memang butuhkan ketelatenan ya, terus-menerus ya. Kurang 500 tambah lagi 500, cari terus-menerus sampai kita ketemu dengan jurnal partner yang cocok ya, yang bisa berkomunikasi, yang tahu yang bersedia untuk mempublikasikan artikel kita. Nah, kemudian kita buat perjanjian gitu loh. Ya, requirement apa yang mereka butuhkan, berapa panjangnya, template-nya, seterusnya. Nah, sampai pada akhirnya kita menerima kita publikasikan ke media conference kita itu di website atau PAWA gitu, supaya banyak peserta yang bisa
membacanya dan mereka submit sehingga bisa kita kelola naskahnya. Nah, ini alur ya yang biasanya kita lakukan kalau di ICOSI itu, khususnya di iSearch namanya. Jadi big umbrella-nya ICOSI kalau di UMY itu, nah di bawahnya itu ada vokal-vokal kecil-kecil. iSearch itu yang social science, ada religious studies, sama language. Jadi fakultas bahasa, ada fakultas agama Islam, sama Visipol ada di situ ya, iSearch itu pokoknya. Ada banyak di UMY. Nah, seperti yang saya sudah bilang tadi, untuk kalau pengalaman kami mengelola spesial isu itu adalah membuat proposal. Nah, proposal itu nggak usah panjang-panjang, Bapak Ibu. Cuma 1 lembar aja, kira-kira 1-2 paragraf tuh cerita tentang apa sih yang menjadi fokus, kemudian panjangnya kita jelaskan, ya kapan deadline-nya ini supaya jurnal yang kita tuju, yang kita kontak itu tahu gitu loh, kita maunya gimana. Walaupun nanti kan bisa nego sama dia kan, panjangnya, terus misalnya deadline-nya itu kapan kan gitu. Nah, ini juga memudahkan kita untuk komunikasi dengan peserta. Ya kan. Nah, yang kedua baru mencari jurnal partner yang selama ini kita lakukan. Tadi yang saya bilang ratusan tadi yang kita kontak. Nah, membuat kesepakatan, membuat dan menyebarkan informasi call for papers. Nah, ini juga jadi kan memang Bapak Ibu dosen itu kan tentu lebih lebih tertarik ya kalau satu conference itu dipublikasikan salah satunya di jurnal internasional, pasti mereka tertarik. Nah, call for papers ini dengan misalnya headings atau dengan COP ICOSI dan itu spesial isu diterbitkan di jurnal Scopus itu, dan ini akan mendorong banyak peserta untuk ini apply gitu loh. Itu yang pengalaman saya itu ya selama ini ya. Jadi begitu kita publish gitu, ada call for papers, syukur-syukur bukan hanya 1, 2 atau 3 jurnal partner. Jadi mereka melihat bahwa wah ini conference ini siap gitu loh mempublikasikan karya. Walaupun tidak ada jaminan publis, Bapak Ibu. Jaminannya begini. Karena kan dalam proses dari mulai submission, ada review, ada revisi, itu semua kan proses panjang. Ini yang selalu kita ceritakan ke peserta. Nah, tergantung dari satu, yang paling penting adalah konsistensi dari Bapak Ibu penulis, gitu kan. Kalau misalnya yang Revista UNISI yang saya bilang yang nomor 53 tahun 2020 itu Mei itu, ada salah satu penulis begitu dia diminta untuk revisi, dia nggak revisi gitu, dan revisinya itu minimal pun kalau dibuat. Akhirnya di-reject, nggak jadi. Nah, jadi nggak bisa juga bahwa kalau jurnal ini Bapak Ibu ya, bahwa ketika mereka submit revisi dan pasti itu nggak ada. Karena ini proses semuanya, tergantung banyak hal. Nah, tugas saya sebagai seorang pengelola spesial isu adalah terus-menerus memotivasi Bapak Ibu dosen. Ya, supaya mereka confident gitu ya, tahu apa yang harus dilakukan. Karena nggak semua juga Bapak Ibu dosen itu juga pengalaman untuk submit di jurnal internasional. Nah, kemudian yang selanjutnya nomor 5, menyiapkan layout naskah ya, jadi menyesuaikan dengan template mereka, kita pelajari, itu tugas kita. Karena Bapak Ibu dosen itu juga nggak semuanya ya terbiasa ya untuk baca template, menyesuaikan dengan referensi dan seterusnya. Nah, inilah letak kita membantu mereka. Makanya saya punya tim yang bisa membantu, yang bisa berkoordinasi supaya Bapak Ibu dosen itu hanya fokus ke konten. Nah, kita membantu untuk menyiapkan layout naskahnya itu supaya begitu dikirim ke jurnal yang jadi partner conference kita itu sudah ready gitu loh. Dari sisi layout, kontennya juga sudah sesuai yang dengan scope mereka, misalnya kualitasnya juga seperti yang mereka mau. Walaupun mereka akan revisi atau review lagi nanti. Nah, panjang prosesnya dan itu membutuhkan ya memang ketelatenan ya, kesabaran dan seterusnya. Nah, ini biasanya kita kirim message seperti ini nih ke beberapa jurnal. Walaupun jarang sekali dibalas, tapi kita upayakan terus kita ganti bahasanya setiap tahun. Ya, adalah yang membalas gitu ya. Beberapa membalas, tapi beberapa tuh bayar. Nah, kalau saran saya kalau Bapak Ibu nanti akan mencoba untuk mengelola spesial isu ini, nanti dipilih jangan sampai yang berbayar. Kemarin kami ditawar itu satu artikel $1.000 gitu ya, 16 jutaan gitu. Untuk Q4. Ya buat apa ya? Terlalu mahal lah kalau buat saya untuk hanya di Q4 terus kita bayar segitu. Ya, bahasa dia sih open access jadi harus bayar segitu. Nah, cuma terlalu mahal lah.
Karena di pengalaman kita kerjasama selama ini selalu gratis ya. Nah, ini beberapa hal yang perlu diingat ketika Bapak Ibu nanti misalnya akan mengolah spesial isu ya. Karena ini juga risikonya besar. Jadi mengelola spesial isu itu memang ya gimana ya? Ini memang kerja kemanusiaan lah bahasa saya dalam tanda kutip. Karena kalau dia selama kita mengelola spesial isu dari awal sampai layout gitu, revisi, terus-menerus dikontak sama penulis gitu ya. Nah, kadang-kadang dapat komplain gitu kan, dikejar-kejar gitu. Begitu publish ya selamat tinggal gitu. Jadi ya apa yang terbayang gitu ya, memang luar biasa letihnya itu ya ngelola ini. Tapi ya karena ini demi ya kampus gitu ya, supaya peningkatan ranking ya kita coba kelola dengan semampu kita. Nah, cuma saran saya ya mengurangi tadi potensi, karena beberapa jurnal itu kan kita lihat ya Bapak Ibu agak ketat itu Scopus sekarang itu. Jadi beberapa agak frekuen ya, agak sering gitu ya diumumkan ini beberapa jurnal ini sudah discontinue gitu ya di Scopus. Nah, jadi kita tuh benar-benar harus selektif juga, tidak sembarangan memilih jurnal partner. Nah, beberapa tips yang selalu kami ingat ya sebagai pengelola jurnal spesial isu ya luaran conference. Satu, lihat coverage dia. Beberapa itu kan tidak sampai 2020, hanya sampai 2019 misalnya atau 2018. Nah, ini patut kita curigai gitu ya. Jangan sampai kita udah kerjasama, kita publish tahu-tahu discontinue. Nah, ini pengalaman kita dengan HSSR ya, kalau Bapak Ibu tahu ya, sama jurnal psikososial. Nah, ini sempat ini menjadi peristiwa juga gitu ya kita ini. Nah, karena ini begitu Bapak Ibu dosen publish, tahu-tahu beberapa waktu kemudian, minggu kemudian dia discontinue, gitu kan. Nah, yang kedua, pastikan jurnal partner mempublikasikan topik yang sama dengan aim and scope. Beberapa jurnal itu dia politik tapi publish tentang sate, tentang budaya gitu. Nah, ini patut dicurigai juga ini. Jangan sampai ini potensi ya nanti jurnal ini bisa discontinue oleh Scopus ini. Karena dia tidak konsisten. Nah, jumlah terbitan satu edisi tidak masuk akal. Ini juga perlu kita lihat juga ya. Jadi selain kita nyari jurnal itu, kita harus cek juga jurnal ini benar apa enggak dari sisi isu yang dipublis, juga berapa terbitan satu edisi dia gitu ya. Lalu kan ada beberapa jurnal tuh ratusan disuruh bayar yang agak mahal gitu ya, karena memang beberapa jurnal itu isinya mereka mencari duit gitu ya. Bukan yang prioritas itu soal publikasi akademis gitu ya. Nah, kemudian juga yang perlu diingat adalah upayakan jurnal yang kita jadikan partner itu tidak memungut publication fee yang seperti saya bilang tadi ya, $1.000 gitu ya satu artikel. Dan jurnal diterbitkan oleh universitas atau instansi pendidikan. Ini universitas ini agak lebih safe ya, lebih aman ya ketimbang diterbitkan oleh instansi atau institusi yang kita nggak begitu kenal. Itu beberapa catatan dari saya nih pengelola spesial isu. Nah, tadi seperti yang saya bilang, yang perlu diingat ya, dan ini selalu perlu kita ingatkan juga ke Bapak Ibu penulis itu ya. Jadi mereka tahu apa resikonya gitu kan. Bapak Ibu dosen mungkin yang memerlukan ini untuk kenaikan jabatan gitu ya. Kita perlu jelaskan bahwa ini spesial isu kan beda dengan regular isu nilainya. Nah, kemudian memakan waktu 6 sampai 12 bulan, saya bilang tadi, bahkan lebih dari isi, bukan begitu submit ini gitu ya, langsung publish, nggak bisa begitu, karena dalam ketika submit untuk kenaikan jabatan juga akan dilihat ada proses revisi nggak. Nah, itu kita harus jaga ya sebagai pengelola spesial isu supaya reputasi dari kita sebagai pengelola itu tetap terjaga gitu ya, dan para peserta itu juga percaya bahwa kita memang pengelola luaran yang bisa yang baik gitu ya. Nah, sampai sekarang alhamdulillah ya, walaupun tidak sebanyak proceeding, nanti Mas Zali bisa cerita, kita melalui spesial isu ya, jurnal internasional bereputasi,
kita berkomitmen ini karena makanya Bapak Pak Warek 1 ya akademik Pak Kamto itu Prof Kamto itu terus mendorong ya dilaksanakan IQOS ini karena dia mendorong yang namanya kenaikan jumlah citasi. Jadi UMY itu dari 700 apa ya? Ini semenjak ada conference ini sudah lebih dari 1000 citasinya. Ini kan untuk ranking universitas gitu kan. Nah, makanya terus-menerus nih program ini dilaksanakan. Dan terus memfasilitasi Bapak Ibu dosen karena nggak semua Bapak Ibu dosen itu punya Scopus ID. Nah, mereka hanya punya artikel tapi nggak tahu gimana pun beberapa yang saya alami itu Bapak Ibu dosen yang mendapatkan review itu pun kadang-kadang mereka kesulitan. Ini maksudnya apa Mas Ari? Ini maksudnya apa Mas Ari? Gitu loh. Nah, kalau mereka kerjakan sendiri mungkin kan nggak pede loh, nggak tahu, belum pernah pengalaman. Nah, tugas kita lah ya dengan telaten, membimbing gitu ya, sharing gitu ya, berbagi pengalaman dengan Bapak Ibu dosen ini sehingga ya target kita untuk bisa mempublikasikan karya-karya dari Bapak Ibu dosen di internal universitas itu bisa tercapai. Nah, kira-kira ini sih sedikit dari saya sharing terkait pengalaman selama lebih kurang nih udah hampir lebih dari 2 tahun ya mengelola special issue program di IQOSI. Demikian saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Terima kasih kepada Bapak Ari Kusuma-Paksi yang sudah memaparkan bagaimana pengalaman pengelolaan IQOSI di UMY dan juga beberapa poin penting dalam pengelolaan dukungan dana dan juga bagaimana cara hunting jurnal partner dan alur dan langkah-langkah pengelolaan jurnal tersebut dan hal penting yang dilakukan untuk pemilihan jurnal. Baik,